Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Thaib, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Unit SDN Yosorati 01, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Islam P2 tahun 2023. LPDK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktek pengalaman lapangan atau PPL RPP 1 yang sekaligus di dalamnya saya menerapkan penelitian tindakan kelas. Berikut ini PPL 1 RPP 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ambisius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Silakan Ketua duduk kembali. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Alfred Abdi. Baik anak-anakku sekalian, sebagai bukti bahwasanya kita orang nasionalis, orang Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Baik anak-anak, kita hari ini akan mempelajari tentang mengaji dan mengkaji Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Anak-anak sekalian, minggu kemarin kita sudah membahas tentang ilmu tajwid. Ya, anak-anak masih ingat apa ilmu tajwid? Masih. Ya, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makhorijul hurufnya. Ya, kemarin kita bahas tentang hukum atau tata cara membaca Al-Quran dalam ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid minggu yang kemarin kita membahas tentang bacaan bidhar, ya, bacaan idgham bila guna, ikhfa dan ikhlas. Ada yang masih ingat? Siap semua ya? Nah, bacaan idgham, cara membaca idgham ada bagaimana? Jelas. Huruf idgham itu ada berapa? Apa saja? Jadi, aku ulangi lagi, kalau kita membaca Al-Quran
apabila ada bacaan sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham ini, maka cara membacanya harus paham anak ya? Dan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling menghormati walaupun beda suku, beda ras, beda kulit, beda rambut, Beda agama. tapi kita harus saling menghormati. Tartil benda tilawah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Adakah kelas 4 ini yang hafal Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Oke, siapa namanya? Adelia. Siap, maju di depan ya. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun qadir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ternyata kelas 4 satu kali baca ternyata bisa Ketika kalian sudah membaca ayat suci Al-Quran, perasaan hatinya bagaimana? Tenang. Sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang, tentram. Paham ya anak-anak ya? Maka dari itu, mari bersama-sama di rumah, di sekolah, dimanapun kalian berada, sering-seringlah membaca Al-Quran. Jadi Allah menciptakan kita agar saling menghargai dan menghormati. Di Indonesia saja ada beberapa suku. Ada suku Dayak, suku apa lagi? Jawa, Aceh, Kalimantan. Kalimantan dan lain sebagainya. Itu meskipun kita berbeda suku, berbeda bahasa, kita saling menghargai. Walaupun kita berbeda kulit, berbeda suku, semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah. Kalian tahu Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah itu kulitnya hitam, yang kelihatan hanya gigi putih. Tapi di sisi Allah dia adalah orang yang mulia. Maka dari itu anak-anak sekalian, mari kita lihat sejarah. Kita lihat sejarah apa yang membedakan kita di sisi Allah. Anda siap? Mari kita lihat video berikut ini. Baik-baik ya. Bilal bin Rabah adalah orang berkulit hitam dari Habsyah yang memeluk agama Islam saat masih menjadi budak. Bilal termasuk orang yang mengalami kejamnya perbudakan. Ia memiliki postur tubuh yang kurus dengan rambut yang tebal. Abu Bakar yang mengetahui bahwa Bilal terus-menerus disiksa oleh majikannya bermaksud ingin membebaskannya.
Suatu hari Abu Bakar menemui Bilal di bawah terik sinar matahari karena sedang mendapatkan hukuman dari majikannya yang bernama Umayyah. Bilal diikat dan dijemur menghadap matahari di tengah padang pasir yang sangat panas. Bahkan badannya pun ditindih dengan batu yang cukup besar sehingga nafasnya menjadi sesak. Abu Bakar segera mengajukan penawaran kepada Umayyah untuk membeli Bilal. Umayyah yang cukup terkejut malah menaikkan harganya berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan sudi untuk membayar mahal demi budak seperti Bilal. Namun ternyata Abu Bakar bersedia. Umayyah menerima 9 uqiyah emas untuk ditukarkan dengan Bilal. Umayyah berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar sampai 1 uqiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 uqiyah, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Sejak saat itu, Bilal senantiasa menemani dan menjaga Rasulullah yang hendak hijrah menuju Madinah. Ia kemudian dipilih untuk menjadi muazin atau orang pertama yang mengumandangkan azan. Bilal dipilih karena memiliki suara yang indah dan keras, sehingga dapat menjangkau seluruh penjuru Madinah. Suatu hari ketika tiba waktunya bagi kekasih Allah untuk meninggalkan urusan duniawi, Bilal menjadi tak sanggup lagi mengumandangkan azan. Setiap sampai pada kalimat, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya, mereka larut dalam tangisan pilu. Oleh karena itu, Bilal memohon kepada Abu Bakar agar diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Selain itu, Bilal juga meminta izin untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Setelah sekian lama Bilal tak kembali untuk mengunjungi Madinah, pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpinya. Dalam mimpi itu Rasulullah berkata, "Wahai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun segera terbangun. Tanpa berpikir panjang, ia segera mempersiapkan perjalanan kembali ke Madinah. Setibanya di Raudah, Bilal menangis dan melepas rasa rindunya. Di tengah tangisnya itu, nampak dua cucu Rasulullah yaitu Hasan dan Husain datang mendekatinya. Dengan mata berlinang, Bilal yang kian beranjak tua segera memeluk kedua anak lelaki tersebut. Husain berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenal kakek." Pada saat yang bersamaan, Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan yang mengharukan itu. Ia pun turut memohon kepada Bilal agar ia mau mengumandangkan azan lagi. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Bilal memenuhi permintaan mereka. Saat waktu sholat tiba, Bilal naik ke tempat di mana ia dahulu biasa mengumandangkan azan. Saat lafal Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Semua orang terkejut mendengar suara yang telah bertahun-tahun hilang kini telah kembali. Suara yang mengingatkan pada sosok nan agung yang begitu dirindukan itu. Ketika Bilal sampai pada lafal asyhadu an la ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah suara itu. Sewaktu Bilal hendak mengumandangkan asyhadu anna, Madinah tiba-tiba pecah oleh tangisan yang sangat memilukan. Bilal pun tak sanggup lagi untuk melanjutkan azannya. Mereka semua menangis, teringat masa-masa indah dan kejayaan bersama Rasulullah. Di antara mereka, Umar bin Khattab yang paling keras tangisannya. Di atas menara Nabawi, Bilal mulai beranjak turun dan wajahnya dipenuhi oleh air mata yang berderai. Itulah azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Bilal wafat pada tahun 20 Hijriah di Damaskus saat ia berusia sekitar 60 tahun. Demikian kisah Bilal bin Rabah dan azan terakhir di Madinah. Semoga kisah ini dapat menambah iman kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Menyimak video yang sudah di-setel barusan,
kalian tentunya sudah mempunyai kesimpulan bahwasanya Allah tidak membedakan antara yang kulit hitam, kulit putih, semua sama di hadapan Allah. Yang membedakan adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kalian nanti adalah meresum, menyimpulkan apa yang sudah kamu lihat tadi. Paham ya, Nana ya? Paham. Baik, mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa kumpul kembali. Kita belajar bersama, tambah.